أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian tentang Al-Jannah wan Nar, surga dan neraka, yang disusun oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Dan sekarang kita bahas mengenai yaitu jarimah, keburukan, kejahatan atau dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, aliyadzubillah. Nah, sekarang kita masuk kepada jarimah yang kelima, dosa atau kejahatan yang kelima, yaitu al-kibru, yaitu sombong atau kesombongan. Di dalam pembahasan yang lain juga sudah pernah saya sebutkan dalam kitab Kabair, susunan Syekh Muhammad Asy-Syaikh At-Tamimi, di dalam kitab Al-Kabair susunan Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah sudah jelaskan juga tentang dosa besar hati, yaitu tentang al-kibru ini, yaitu tentang sombong. Tetapi yang pada pembahasan kita dalam kitab Al-Jannah wan Nar ini, kita hanya akan bahas tentang penghuni neraka, atau calon penghuni neraka, lantaran memiliki, yaitu jarimah, memiliki dosa kejahatan yang namanya sombong ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan, hindarkan kita dan melindungi kita dari sifat sombong. Karena sombong itu adalah merupakan salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka. Pembahasan adalah al-kibru wa hadhihi sifatun yattasibu biha amatu ahlin nar. Jadi sifat sombong ini adalah merupakan suatu sifat yang amah, kebanyakan umumnya para penghuni neraka ini bersifat dengan sifat tersebut. Jadi sombong itu adalah merupakan keumuman para penghuni neraka yang memiliki sifat sombong ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf, sebagai bentuk gambaran saja, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, sudah jelaskan dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang yang kazzabu, mendustakan, biayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka bersikap sombong, dan mereka sombong, anha, terhadapnya, yaitu terhadap ayat-ayat kami. Nah, maka mereka itu ashabunar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Nah, jadi di antara penyebab kenapa orang itu menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka, menjadi penduduk neraka, karena mereka sombong dari ayat-ayat Allah, yaitu sombong terhadap kebenaran. Karena Rasul pernah menjelaskan bahwa kesombongan itu terdiri dari dua hal,
yaitu dikatakan al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Jadi yang namanya sombong itu adalah batorul haq, menolak kebenaran. Setiap orang yang disodorkan, ditawarkan kepadanya ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi SAW, lalu dia menolak, lalu dia mendustakannya, dia tidak menerima, bahkan dia berani menentang, ya membangkang ayat ataupun hadis-hadis Nabi, maka dia sudah sombong. Sebagaimana sombongnya iblis laknatullah alaih, dan juga sombongnya orang-orang kafir, apakah itu Fir'aun, apakah itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya. Ya, mereka dikatakan sombong karena mereka menolak kebenaran, karena mereka menolak ya perintah-perintah Allah ya di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya kalau dulu firman-firman Allah, dan kemudian juga karena menolak sabda-sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua adalah gomtunas, merendahkan, meremehkan, melecehkan manusia atau orang lain. Ya, nah, jadi di sini yang kita ambil adalah kalimat ya ya wastakbaru anha, dan mereka sombong darinya ya karena mereka mendustakan, mereka menolak, mereka membangkang dan membantah yaitu ayat-ayat Allah. Nah itulah, jadi ini kebanyakan umumnya penghuni neraka ini dimasukkan ke dalam neraka karena memiliki sifat sombong. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Fadkhulu, maka masuklah kalian, abwaaba, melalui pintu-pintu jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, yang kalian kekal di dalamnya, ya dalam neraka jahannam. Falabi'sa, maka benar-benar neraka itu seburuk-buruk, maswan, tempat, al-mutakabirin, bagi orang-orang yang sombong. Jadi Allah perintahkan ya para penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka melalui pintu-pintunya, dalam kondisi kekal di dalamnya. Dan itu dikatakan maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah jelas buat kita bahwa neraka itu adalah tempat, ya adalah merupakan tempat tinggal, tempat kembali, tempat pembalasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri dari kebenaran. Nah makanya kita ya kalau ingin dijauhkan dari neraka, ingin dilindungi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, jangan sekali-kali kita ya bersikap sombong, yaitu menolak kebenaran, yaitu ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi. Dan yang kedua, jangan suka kita meremehkan, merendahkan orang. Ya, nah itu sebagaimana juga sudah dijelaskan dulu sebahagiannya di dalam kitab Al-Kabair. Dalam ayat yang lain, ya, dalam Quran surat Az-Zumar, Allah juga sudah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Hampir semakna dengan surat An-Nahl tadi. Ya dikatakan ya kepada rombongan-rombongan yang kafir itu, dikatakan kepada mereka, udkhulu, masuklah kalian abwab, melalui pintu-pintu jahanam, neraka jahanam, khalidina fiha, dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Fabisa, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek, maswa, tempat bagi al-mutakabirin, bagi orang-orang yang sombong. Nah, jadi 3 ayat ini sudah cukup buat kita. Ya Allah sudah menetapkan, ya Allah sudah menentukan bahwa neraka jahanam itu adalah merupakan tempat bagi orang-orang yang suka menyombongkan diri. Maka sombong itu ia adalah merupakan salah satu sebab di antara sekian banyak dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan atau jarimah yang memasukkan pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam, aliyadzubillah. Begitu juga dalam hadis, waqad aqada muslimun fi sahihi baban unwanun lahu bi qawlihi. Waqad, dan sungguh-sungguh, aqada telah membuat Muslim, Imam Muslim. Jadi sungguh-sungguh Imam Muslim telah membuat, sudah mengkhususkan di dalam sahihi, dalam kitab sahihnya yaitu Sahih Muslim, baban, suatu bab. Jadi Imam Muslim sudah membuat bab khusus
ia telah menentukan bab khusus, yaitu yang unwan lahu, yang memiliki tema atau judul bi qaulihi, yaitu ucapannya, yaitu babun nar, yaitu tentang bab tentang neraka, yadkhuluha al-jabbarun wal jannah yadkhuluha ad-du'afa. Jadi babnya adalah neraka yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sewenang-wenang, oleh orang-orang yang semena-mena, orang yang hidupnya semua sendiri. Wal jannah, sedangkan surga itu yadkhuluha ad-du'afa, sedangkan surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Itu bab yang dibuat khusus oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, itu Sahih Muslim. Judulnya adalah An-nar yadkhuluha al-jabbarun. Neraka itu hanya akan dimasuki oleh al-jabbar, yaitu orang-orang yang sewenang-wenang. Ya, atau al-jabbar juga orang-orang yang congkak, orang yang tidak mau diatur dalam agama, ya, karena kesombongannya. Wa dzakara, dan juga ya Imam Muslim menyebutkan fihi, di dalamnya, di dalam hadisnya itu tentang ihtijaz, ya saling adu argumentasi, ya saling berdebat antara al-jannah, antara surga, wan nar, dan neraka. Jadi terjadi dialog ya antara surga dan neraka. Wama, dan apa-apa qalata yang keduanya ucapkan, dan apa yang neraka surga ucapkan. Wama qalallah, dan apa yang Allah ya firmankan lahuma bagi keduanya. Ya, jadi di dalam hadis Muslim itu ada ihtijaj, ada adu hujah, adu argumen antara surga dan neraka, dan juga Allah berfirman, ya ini hadis qudsi ya, di dalam hadis tersebut kepada surga dan neraka. Wasaqo, dan dia yaitu Imam Muslim menyitir fihi, di dalam hadis itu, hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yarfa'uhu, yang dirafa'kan, yang hadis ini sampai ila Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya agak panjang. Wa fihi, dan di dalam hadis itu, ya di dalam hadis Muslim itu, an-nar, bahwasanya neraka qalat, berkata, ya, jadi neraka itu berkata, yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Yadkhulu, yang akan memasuki, ni aku, kata neraka itu, yadkhulu, akan masuk ke dalamku. Pertama adalah al-jabbarun, yaitu orang yang semena-mena, orang yang sewenang-wenang, orang yang seenaknya sendiri. Dan yang kedua, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Jadi yang akan masuk ke dalam surga sebagaimana penuturan, yang akan masuk ke dalam neraka maksudnya. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka sebagaimana penuturan neraka ada dalam hadis ini adalah yaitu orang-orang yang sewenang-wenang, orang yang tidak mau diatur oleh aturan-aturan agama. Dan yang kedua adalah orang yang yaitu al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Nah, itu pengakuan dari neraka sendiri. Ya, neraka mengakui nanti di hari kiamat yang akan masuk ke dalam dia, ke dalam neraka itu adalah orang yang sewenang-wenang dan orang-orang yang sombong. Ya, maka kita kalau tidak ingin dipersaksikan oleh neraka, yaitu masuk ke dalamnya, jauhi sifat hidup tidak mau diatur. Kita hidup ini penuh dengan aturan. Ya, dalam kehidupan dunia saja, kita bekerja, kita sekolah, itu ada aturannya. Kita tinggal dalam lingkungan, itu pun harus ada aturan yang kita harus patuhi. Kita berjalan di jalan raya juga ada aturannya. Itu dalam masalah dunia, apalagi ini masalah agama. Ya, pasti ada aturan. Ya, makanya jangan kita ini tidak mau diatur, apalagi ini berkenaan dengan masalah kehidupan akhirat kita. Dan yang kedua, kalau kita ingin dihindarkan, dijauhkan dari neraka, jangan memiliki sikap yaitu sifat takabur, yaitu sombong, yaitu menolak, yaitu menentang, membantah ya kebenaran yang datang kepada kita, apakah berupa ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wafi riwayatin, dan juga dalam sebuah riwayat, wafi, dan di dalam riwayatin sebuah riwayat, qalat, berkata neraka, usirtu bil mutakabbirin wal jabbarin. Ya, usirtu, dikhususkan ya kepadaku, usirtu, dikhususkan ya, akan dimasukkan ya, diperuntukkan ya untukku, yaitu bil mutakabbirin, orang-orang yang sombong, wal jabbarin, dan orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang tidak mau diatur.
Ya, jadi yang dikhususkan masuk ke dalam neraka itu pertama adalah orang-orang yang sombong. Setiap orang, makanya tadi keumuman, kebanyakan, mayoritas orang masuk ke dalam neraka itu karena sombong, karena suka menolak kebenaran. Dia selalu egonya lebih daripada kebenaran. Ya ingin, ya keegoan pribadinya itu pengen didahulukan daripada kebenaran yang datang. Apalagi dia kalau merasa punya logika yang bagus, dia punya akal misalnya, dia orang pintar misalnya, orang cerdas misalnya, dia tidak mau kepandaian itu dikalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya begitu sampai kepada kebenaran yang ada dalam benaknya, menampik dulu, menolak dulu, membantah dulu. Ya, dia senang sekali menentang dalil. Ya, pengen dibilang ilmiah, dia ingin dibilang pandai, dia ingin dibilang pintar, maka dia setiap kali ayat datang kepada dia, hadis-hadis datang kepada dia, maka seketika itu dia kemudian mendebatnya, dia menampiknya, dia menolaknya, seperti itu. Ya, nah itulah yang terjadi. Begitupun hadis-hadis Nabi yang datang kepada dia, apalagi nggak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak sesuai dengan akal logikanya, maka serta-merta ya orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang merasa besar ini, dan orang yang hidupnya sewenang-wenang ini langsung menampik dan menolaknya. Ya, nah itulah yang terjadi di kita. Nah, wajar kalau kebanyakan ya orang dimasukkan ke dalam neraka itu karena sifat sombongnya itu. Ya, maka tundukkan diri kita di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Tundukkan diri kita di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, walaupun kita orang berpendidikan tinggi, walaupun kita orang cerdas, walaupun kita orang punya kedudukan yang sangat tinggi, pangkat kita presiden, pangkat kita misalnya adalah ya katakanlah merupakan tokoh nasional, atau kita punya jabatan tertinggi dalam militer, dalam kepolisian atau apa, kalau berada di hadapan Allah Rasul, berada di hadapan Al-Quran Sunnah, kita harus merendahkan diri kita. Karena apa? Jabatan setinggi apapun ada masa-masa pensiunnya. Ya, karena nggak ada orang jabatan yang selama-lamanya. Wah, ada saat-saat dia hilang dah kekuasaan. Dunia saja sudah hilang. Ya, apalagi kalau sudah nyawanya hilang, sudah nggak ada apa-apanya lagi. Jabatan saja yang dia miliki hilang. Kenikmatan-kenikmatan yang dimilikinya pun akan hilang dari dia, karena dia sudah tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan itu lagi, ya karena sakitnya barangkali, atau mungkin harta kenikmatan itu hilang dari dia, lenyap dari hadapannya. Ya Allah, ambil kenikmatan-kenikmatan itu darinya. Ya, maka tidak pantas, tidak layak bagi kita untuk menyombongkan jabatan kita, untuk menyombongkan kekuasaan kita, tidak ada, karena suatu saat akan hilang. Maka hendaklah kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kecerdasan kita, sehebat apapun tingkat pendidikan kita, di hadapan Allah Rasul, di hadapan Al-Quran Sunnah, kita harus merendahkan diri kita. Ya, nah itu kalau ingin selamat nanti di hari kiamat. Tapi kalau tidak, silahkan. Ya, semua pasti ada efeknya, semua ada imbasnya, semua ada akibatnya. Setiap orang berbuat buruk, imbasnya nanti keburukan di hari kiamat. Tapi kalau orang bersikap baik, maka akan berimbas kebaikan nanti pada hari kiamat. Setiap orang menanggung dari apa yang dia usahakan, dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Gitu ya. Selagi, jadi kata neraka, sirtu bil mutakabirin wal jabbarin. Ya, jadi peruntukan bagi saya, dikhususkan bagi saya, ya dengan orang-orang yang sombong dan orang yang sewenang-wenang. Kemudian wa qalallahu laha, lalu Allah berfirman laha kepada neraka, ya. Jadi ketika neraka mengatakan itu, Allah berfirman kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Anti, kamu adalah azabku, kamu adalah merupakan azabku yang aku mengazab denganmu siapapun orang yang aku kehendaki. Jadi memang neraka itu adalah merupakan tempat pengazaban, karena neraka itu tempatnya saja sudah tempat azab. Ya, jadi masuk ke dalam neraka saja karena ya anginnya panas, hembusan anginnya panas, penuh dengan asap tebal, ya pemandangannya pun tidak ada yang menyenangkan. Jadi nerakanya sendiri itu adalah merupakan azab Allah. Apalagi di samping nerakanya itu, di situ tersimpan ya berbagai macam jenis siksaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan di antara orang yang Allah kehendaki yang akan diazab itu adalah orang-orang yang sombong dan orang yang hidupnya sewenang-wenang, tidak mau diatur oleh aturan-aturan agama. Aliyahzubillah. Ya, maka sebelum terlambat, bertobatlah.
tundukkan diri kita di hadapan Allah dan Rasulullah SAW, di hadapan Al-Quran dan Sunnah kalau ingin cari selamat. Ya, nah itu yang dikatakan dalam satu riwayat dalam hadis Muslim. Kemudian wa fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim, dan di dalam dua kitab sahih yaitu Imam Bukhari dan Muslim, wa Sunan At-Tirmizi, dan juga ada di dalam Sunan At-Tirmizi, an Harisah ibni Wahbin, dari Harisah bin Wahab, qala, berkata Harisah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, ala maukah ukhbiru, aku kabarkan, aku infokan, aku beritahukan kepada kalian bi ahlil jannah, tentang penghuni surga. Maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian, kata Nabi ini, tentang penghuni-penghuni surga. Kemudian Nabi langsung menjelaskan, kullu du'ifin mutada'if, setiap orang yang lemah, ya, bukan lemah iman, bukan lemah akidahnya, lemah dari sisi kedudukan sosialnya, lemah dari sisi pendidikannya, ya, karena dia barangkali dia juga ada seorang budak pada masa Rasulullah, ya, lemah dari sisi status sosialnya, lemah dari sisi ekonominya dan seterusnya, dan mutadaib, dan memang dianggap lemah. Orang itu memandang itu sebelah mata karena pakaiannya, karena penampilannya, ya, karena ya apalah, bicaranya pun barangkali terlalu polos barangkali. Nah, itu bisa jadi dia adalah merupakan ahli surga, merupakan calon penghuni surga. Ya, boleh jadi dia lemah, ya, dari sisi ekonomi, dari sisi status sosial, tapi keimanannya baik, keimanannya kuat, ibadahnya pun dia bagus. Boleh jadi begitu. Karena dengan kelemahannya dia dari sisi ekonomi, dia menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Dia mampu menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang kuat secara ekonomi, karena sibuk dengan dunianya, dia lupa beribadah kepada Allah. Karena dia merasa cerdas, merasa pandai, maka untuk menunjukkan itulah dia membantah ayat, dia membantah hadis, dia menjidal ayat, menjidal hadis. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang yang mempunyai kemapanan, orang yang mempunyai kelebihan, ya, suka mereka itu melakukan itu dan akhirnya masuk dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan bahwa penghuni-penghuni surga itu adalah kullu du'aib, setiap orang yang do'ib, yang lemah, dan mutadoib, dan bahkan dianggap lemah. Bahkan kata Rasulullah, lau aksama Allah la abarrahu, kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan, yaitu keinginannya. Itu, ya, karena menunjukkan bahwa dia adalah orang soleh, dia adalah orang yang baik. Seandainya dia bersumpah, ya, ingin melakukan sesuatu atau mendoakan orang, niscaya la abarrahu, ya, Allah akan mengabulkan kebaikannya. Nah, itu karena kebaikan dia, Allah dengar setiap doanya, ya, karena kebaikannya, karena kesolehannya, Allah pasti akan sami'ud doa, ya, mendengarkan doa-doa, mengabulkan, mendengarkan keinginan-keinginan orang tersebut, ya, karena kesolehannya. Ya, ketika dia berdoa dengan ikhlas, berdoa kebaikan dan seterusnya, ya, maka Allah kabulkan, Allah ijabah segala macam keinginannya atau doa-doanya. Nah, itulah, ya, ini adalah merupakan ahlu surga. Ya, jadi tidak mengapa kita kalau ingin pengen masuk surga, secara dunia kita ini lemah, tidak punya kedudukan, ya, kita tidak memiliki harta yang melimpah, ya, bahkan kita ini direndahkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, diolok-olok oleh orang-orang tertentu, biarkan saja. Karena dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang sifatnya kekal. Tidak ada yang sifatnya abadi, yang kita rasakan kenikmatan itu selama-lamanya. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan pun ada batas akhirnya, dan bahkan kita hilang meninggalkan kenikmatan-kenikmatan itu. Tetapi yang kita harus raih, ya, harus kita dapatkan, ya, harus kita kejarlah kenikmatan-kenikmatan yang abadi, kenikmatan-kenikmatan yang kekal, yaitu apa? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejarlah itu, carilah itu, ya. Maka kita dipandang rendah di sini, dipandang remeh, dipandang, ya, hina, nggak masalah, asal kita mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul juga menambahkan, ala ukhbirukum
Ya, maukah kukabarkan kepada kalian bi ahli tentang penghuni-penghuni an-nar neraka. Jadi kan penghuni surga tadi. Nah, sekarang kata Rasulullah, maukah kukabarkan kepada kalian tentang penghuni-penghuni neraka? Kemudian Rasul mengatakan, yang menjelaskan kullu utulin jawazin mustakbirin. Jadi penghuni neraka adalah kullu utulin, setiap orang yang kasar, ya, baik itu kepada pasangan hidupnya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada menantu atau mertuanya, kepada para pembantunya, kepada supir-supirnya, kepada tetangga-tetangganya. Kalau bicara kasar, ya, tidak memiliki perasaan, dia suka ngomong nyelkit, dia suka ngomong itu menoreh luka ke dalam hati orang. Dia nggak peduli dengan kepedihan hati orang dengan ucapannya. Nah, itu adalah orang-orang yang calon penghuni neraka. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang yang tidak bisa menjaga sikap dan perilakunya. Dia berbuat seenaknya tanpa memandang, tanpa melihat bagaimana orang menyikapi dari ucapan dan perbuatannya itu. Maka kalau andai kata ada orang yang kasar, baik itu ucapan dan perilakunya, maka dipastikan dia adalah merupakan ahli neraka. Ya, al-uzabillah. Makanya jagalah kita dari berucap dan dari bersikap. Ya, karena ini boleh jadi akan menjadi penyebab dimasukkannya kita ke dalam neraka. Alhamdulillah. Yang kedua adalah jawazin, orangnya rakus, tamak dengan yang namanya harta. Nggak pernah berhenti mencari harta. Bahkan dia mau melakukan sesuatu kalau mendatangkan ya harta. Jadi yang dikatakan jawaz itu sebahagian ya ulama mengatakan jawaz itu ya orang yang rakus, tamak, orang yang suka mengumpulkan harta dan akhirnya kikirlah dia akhirnya. Ya, dia menjadi orang yang bakhil. Ya, semua serba dunia. Ya, dia mau melakukan ini, mau melakukan itu, dia nolong ini, nolong itu. Kalau ada imbalan dunianya. Ya, bahkan dia misalnya ya melakukan ibadah-ibadah pun kalau bisa mendatangkan keuntungan kepada dia, tapi kalau tidak mendatangkan keuntungan dunia, dia enggan. Nah, saking kikirnya, ya dia tidak percaya sama orang, bahkan hidupnya sendirian, dia tidak mau punya pembantu barangkali, ya tidak ada orang yang dipercaya karena khawatir nanti hartanya berkurang atau diambil sama orang lain. Nah, itulah merupakan sifat dari zawaz, dan ini adalah ahli neraka. Ya, orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia, ya maka inilah adalah merupakan ahli neraka. Dan yang ketiga adalah mustakbir, yaitu orang-orang yang sombong. Ya, sebagaimana dijelaskan ya di dalam bab ini bahwa penghuni neraka, ya Rasulullah SAW sudah menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Nah, salah satunya adalah mustakbir, yaitu orang yang sombong. Ya, maka jauhilah dari sifat ini. Ya, kemudian wafidan di dalam riwayatin, satu riwayat li muslimin, bagi muslim, kata Rasulullah, kullu jawazin zanimin mutakabbirin. Jadi kalau dalam riwayat Muslim itu dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, kalau kata Imam Muslim, ya dalam riwayat Muslim kata Rasulullah, yang dikatakan ahli neraka adalah kullu jawazin, setiap orang yang rakus, setiap orang yang tamak. Kemudian zanim, licik, culas, lagi pula mutakabbir, orang yang sombong. Ya, ada perbedaan sini dengan kalimat zanim, orang yang licik, ya melakukan segala sesuatu itu untuk keuntungan dia. Makanya dia suka membuat makar, membuat tipu daya. Dia suka menjatuhkan lawannya itu dengan cara-cara yang licik. Apakah dengan fitnah, ya apakah dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itulah yang bisa kita lihat zaman sekarang. Di masa sekarang, orang-orang seperti ini bertebaran banyak sekali. Dan mereka, kata Rasulullah, adalah merupakan salah satu dari penghuni-penghuni neraka. Nah, yang kita ambil dalam hadis Muslim ini juga adalah kullu zawazin zanimin mutakabir, setiap orang yang rakus atau tamak, orang-orang yang licik, dan orang-orang yang sombong. Nah, itu. Ya. Maka dengan dalil-dalil seperti ini, ya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal kita untuk menjauhi sifat-sifat buruk ini, yaitu termasuk di sini adalah sifat sombong, mutakabir, mustakbir, yaitu sifat sombong
yaitu terhadap kebenaran dan terhadap manusia. Wa misdaqu hada fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Dan untuk membenarkan ini di dalam kitab ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi untuk membenarkan penjelasan ini yang ada di dalam hadis sebagaimana dalam kitab Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam Quran surat Az-Zumar, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti kamu wahai Nabi akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka itu hitam kelam. Ya, jadi siapapun orang yang berbohong atas nama Allah, berdusta atas nama Allah, maka nanti wajah-wajah mereka nanti akan hitam kelam. Nah, ini kita ambil, alaisa bukankah fi jahanam, di dalam neraka jahanam itu ada maswan, ada tempat, ada kapling lil mutakabirin, untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, Allah mengatakan bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat, ada kapling ya khusus untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi Allah telah menyediakan di neraka itu berbagai macam tempat ya yang disediakan untuk orang-orang yang memang pantas masuk ke dalamnya. Dan di neraka ada sebuah tempat yang memang Allah khususkan untuk orang-orang yang suka menyombongkan diri. Ya, nah itu. Jadi dengan ayat ini juga menambahlah ya keyakinan bagi kita, menambah keimanan kepada kita bahwa sombong itu akan menyebabkan pelakunya diseret, dimasukkan, dijerumuskan, dicampakkan ke dalam neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Begitu juga wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala ya dalam Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan pada hari akan dihadapkan orang-orang kafir itu ke dalam neraka. Nanti orang-orang kafir akan dihadapkan, digiring, mereka diseret ke dalam neraka. Dikatakan kepada orang-orang kafir, adhabtum, kalian telah menghilangkan, kalian telah memanfaatkan, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia. Segala macam kenikmatan, kenikmatan umur, kenikmatan fisik, kenikmatan harta sudah kalian habiskan ya di dalam kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian pun telah bersenang-senang ya dengannya. Kalian telah bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Nah sekarang fal yauma, pada hari ini yaitu hari kiamat, tuzzauna, kalian akan dibalas dengan azabal hun, dengan azab yang menghinakan. Kenapa? Bima kuntum tastakbiruna, dengan sebab kalian sombong fil ardi, di muka bumi, bil ghairil haqqi, tanpa alasan yang benar, wa bima kuntum tafsukun, dan dengan sebab kalian suka berbuat fasik dan kalian suka berbuat maksiat. Nah itu ya, jadi orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka, dibalas dengan azab yang menghinakan, yaitu di dalam neraka, dengan sebab sombong di muka bumi ini, sombong dengan harta bendanya, dengan jabatannya, dengan kepandaiannya, dan seterusnya, sehingga mereka tidak mau diatur oleh Allah dan Rasul, tidak mau diatur oleh Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, dan juga oleh Rasul, yaitu dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itulah kesombongan yang membawa petaka, ya, keangkuhan yang membawa kepada kebinasaan, ya, rasa congkak yang membuat mereka itu ngebelangsak di dalam neraka. Nah, maka kita jauhilah sifat buruk dari sifat sombong ini. Ya, apalagi tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sombongkan. Dari sisi pendidikan kita rendah, dari segi harta benda juga kita tidak punya apa-apa, dari segi jabatan kita juga tidak memiliki jabatan. Apalagi itu, kita memiliki apapun saja tidak boleh kita sombongkan di hadapan Allah dan Rasul. Apalagi kita tidak memiliki apa-apa. Ya, walaupun kita memiliki apa-apa, kita harus belajar merendahkan diri kita ke hadapan Allah. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat kepada Allah dan Rasul. Tidak ada bantahan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Pokoknya sami'na wa ata'na. Nah, itulah sifat orang-orang mukmin.
Tapi kalau kita selalu mendebat, mempersoalkan ya ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, ya apalagi kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu dan logika, langsung kita tolak. Bahkan merendahkan Rasulullah, ya mengolok-olok ayat Allah, nah apalagi itu, aliyadzubillah. Ya, itu surat Al-Ahqaf. Ya, begitu juga ayat yang lain. Ya, surat An-Nazi'at, surat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa asaral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma, dan adapun man orang yang tagha, yang hidupnya melampaui batas, yang berlebih-lebihan, yang tidak mau diatur oleh syariat, yang tidak mau diatur oleh Allah dan Rasul, yang tidak mau diatur ya oleh Al-Qur'an dan Sunnah, ya bahkan wa asaral hayata dunya, dan dia lebih mengutamakan, dia lebih katakanlah mengutamakan, dia lebih mendahulukan ya kehidupan dunia, maka orang yang hidupnya melampaui batas dan lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia ini, fa innal jahim, maka sesungguhnya neraka jahimlah hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Ya itu. Jadi siapapun orang yang tidak mau diatur agama karena hidupnya melampaui batas menurut kehendak dia sendiri, tidak mau diatur oleh agama, bahkan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, apalah kata orang nanti dia adalah seorang sarjana S3, bahkan profesor misalnya, harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, maka akan merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka dia berani menolak, dia berani menampik. Apalah nanti di hadapan orang, dia adalah seorang jenderal, dia adalah seorang menteri, apa nanti dikatakan oleh orang kalau dia tunduk kepada Allah dan Rasul, dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah? Apa kata orang nanti? Nanti orang tidak memandang dia lagi kalau hanya ikut kepada perintah Allah dan Rasul saja, dia patuh kepada Al-Quran Sunnah. Maka orang-orang begini berani menentang karena lebih mengutamakan dunianya, lebih mementingkan jabatannya, lebih mementingkan hawa nafsu dunianya. Maka orang-orang begini, kata Allah, fa innal jahim hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Aliyahzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya, maka janganlah kita sombong. Ya, berapa lama saudara-saudara akan menyombongkan jabatan saudara? Berapa lama saudara-saudara akan menyombongkan titel saudara yang banyak itu? Berapa lama saudara-saudara akan menyombongkan harta benda yang melimpah? Semua ada batasnya. Nanti kita akan ditinggalkan oleh jabatan dan harta itu, atau kita yang meninggalkan. Karena suatu saat kita bakalan pensiun, pada suatu saat kita akan mengalami penyakit-penyakit yang kita tidak lagi bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, atau bahkan kita akan mati habis semua. Dan siaplah bertanggung jawab ya dengan apa yang selama ini saudara yakini, apa yang saudara-saudara amalkan, apa-apa yang saudara berani menolak ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi. Semua ada waktunya. Ya, maka sebelum terlambat bertobatlah dan perbaiki diri. Ya. Nah, itulah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan-penjelasan seperti ini, sebagaimana sudah dijelaskan ya, bahwa kesombongan tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kesombongan tidak akan membawa keselamatan kepada kita. Kesombongan tidak akan dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Karena kesombongan hanya akan menyengsarakan kita. Kesombongan hanya akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka dan akan mencicipi berbagai macam jenis siksaan di dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, maka ya mudah-mudahan yang berfaedah, khususnya buat saya, ya juga buat anak-anak keluarga besar saya, kerabat-kerabat saya, jamaah pengajian, dan orang-orang yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan bisa memberikan faedah manfaat untuk segera meninggalkan, untuk segera menghilangkan, menghapus sifat sombong dalam diri. Tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada Rasulullah SAW, tunduklah kepada Al-Quran yang mulia dan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa berfaedah ya, dan bermanfaat buat kita semua, baik di dunia atau kelak di hari kiamat. Itu dulu yang bisa disampaikan. InsyaAllah akan disambung lagi pada kajian-kajian berikutnya. Ya, sekali lagi mudah berfaedah, dan jika ada yang salah atau keliru dalam menyampaikan, ya tolong dibukakan ya pintu maaf seluas-luasnya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك